Belief system itu pondasi yang tertanam di pikirannya. Sedangkan mindset itu cara kita berpikir yang akhirnya nanti akan menimbulkan asumsi, reaksi, dan nanti akhirnya jadi faktor kebiasaan kita. Akarnya itu dari belief system, dari keyakinan kita. Nah, kalau keyakinan kita itu misalnya ngerasa kalau minum air itu nanti jadi sehat, air putih, yang nanti akan terbawa ke kebiasaan kita akan minum air putih, dan karena mindset kita seperti itu, kita ngerasa itu air putih itu sehat, ya maka kita sehat. Badan kita mengeluarkan reaksi dari mindset kita sendiri. Dia akan bereaksi. Itu yang positif ya. Kalau yang negatif, misalnya yang terbawa ke mitos-mitos. Mindset yang ditanamkan, yang di zaman dahulu, katanya kalau duduk di depan pintu, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Yang sifatnya itu nakut-nakutin. Nah, akhirnya kita tumbuh sesuai dengan mindset yang ada di pikiran kita itu. Jadi misalnya, ada orang yang takut dengan sihir. Kalau dia mempunyai mindset ketakutan tadi, sihir itu seolah merasuki dia, menguasai dia, ya dia akan menunjukkan gejala itu. Karena mindset itu dasarnya dari pikiran sendiri. Dari apa yang dia lihat, yang dia yakini. Awalnya dari belief systemnya itu tadi. Apa yang dia yakini, jadi kenyataan. Pikiran itu bisa menarik ya. Ada gelombang elektromagnetik di diri kita, di setiap manusia. Nah, gelombang itu punya alat tariknya dari pikiran, dari perasaan, itu masuk. Jadi pintu-pintu itu terbuka. Sihir itu mungkin sedang dijalankan sama orang lain. Nah, itu masuk dia. Karena mindsetnya seperti itu. Tapi kalau mindset kita, enggak, aku enggak kena, aku enggak apa-apa, aman kok, aman, baik-baik aja. Ya enggak ada yang terbuka gitu. Biasa aja, dia cuma mengitari di sekeliling aja. Enggak akan terjadi apa-apa. Apa yang kita yakini tadi, itu pastinya dirubah. Dari yang A jadi B. Dari yang negatif jadi positif. Dari yang takut jadi berani. Dari yang ada jadi nggak ada. Dirubah pola pikirnya. Caranya ya lihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Jangan dari satu arah. Contoh, misalnya kita mau bepergian. Kalau mindsetnya udah ditanam duluan, nanti ada apa-apa di jalan, kira-kira kita bakal pergi nggak? Nggak kan? Akhirnya nggak jadi. Tapi kalau si pikiran itu dirubah, aku dari sini ke sana pakai kendaraan ini pasti aman, jalan sini aman, jalan sana aman, semua akan baik-baik aja. Udah, badannya bergerak menuju ke tempat yang dituju. Ya semuanya baik-baik aja. Jadi mindset itu bisa bikin orang berhenti atau malah maju. Kalau ada orang yang terlalu ketanam mindset negatifnya itu, akhirnya dia susah dibawa keluar dari pikiran negatifnya. Karena dia udah terlalu tertanam, terlalu tersugesti dengan ketakutan-ketakutan, dengan kesedihan yang seolah-olah nggak ada jalan keluar. Ya akhirnya ya udah, nggak bisa apa-apa dianya, terkungkung pikirannya, perasaannya jadi terus jalan di tempat gitu. Mitos-mitos itu secara nggak langsung itu mindset yang ditanamkan sejak dulu kan. Kalau makan dirantang katanya nanti dipukulin sama pasangannya, ya kan? Jadilah pola pikir kan, ketanam itu, mitos itu.
Karena diyakini bisa terjadi seperti itu. Kan kita punya alat tarik. Gelombang elektromagnet itu berputar. Keluar, ngelepasin, masuk, narik. Keluar, ngelepasin, masuk, narik lagi. Jadi apa yang ditanam di kepala tuh kan keluar tuh, tercetus sebagai energi. Masuk lagi, yang di luar yang mirip dengan energi itu, masuk lagi ke dalam kita. Terjadi. Merubah mindset itu belajar untuk melihat sesuatu tuh dari berbagai sudut pandang, dari berbagai aspek. Karena kita kalau ngelihat dari satu sisi, kita akan seperti orang yang nggak bisa diganggu gugat pendapatnya gitu. Akhirnya dia terkungkung dengan situasi itu, susah bergerak. Jadi merubah mindset, cobalah belajar melihat segala sesuatunya dari berbagai sudut pandang, dari A, B, C sampai semuanya gitu. Begitu mempunyai pendapat lain, kita marah. Pokoknya harus pendapat kita yang didengarkan. Itu efek ya, dari cuman melihat dari satu sisi aja. Mindset positif itu sesuatu yang berangkat dari hal-hal yang positif, dari cara-cara berpikir yang positif, bukan dari yang sebaliknya. Ketakutan jadi berani. Yang tadi misalnya, aku mau ke sana takut, aku nggak berani, aku nggak bisa. Dirubah, aku bisa, aku berani kok, aku mampu. Gitu. Pola pikirnya dirubah dari A ke B. Contohnya yang negatif, yaitu tadi selalu berasumsi yang negatif. Banyak, biasanya kita sering lakuinnya itu. Nanti kalau kamu, misalnya ada orang-orang tua ya, ke anak-anaknya, "Nak, kamu jangan mandi hujan, nanti sakit." Jadi si anak itu diprogram secara nggak langsung di otaknya asumsi negatif tentang air hujan. Jadi ditanam pola-pola pikir yang negatif ke anaknya itu. Ya bisa jadi nanti sakit beneran ya. Tapi kalau si anak mandi hujan, ya biarkan aja. Jangan ada kalimat-kalimat yang negatif. Ya biarkan aja. Biarkan daya tahan tubuhnya mengenali situasi alam itu. Urusan nanti sakit atau enggaknya ya itu tergantung dari daya tahan tubuhnya sendiri. Jangan ditanam program di kepalanya itu. Misalnya, "Jangan ke sana, banyak hantunya. Nanti kamu dicekek loh, digangguin hantu," gitu misalnya. Itu juga menanam program secara nggak langsung. Disugestikan. Ya anaknya jadi takut. Akhirnya dia tumbuh sebagai orang yang penakut. Belief sistemnya menjadi orang yang penakut. Jadi keyakinan dia tuh kalau di sana tuh pasti ada hantunya. Kalau di tempat ini pasti ada hantunya. Tempat seperti ini banyak hantunya. Nah itu belief system. Nah belief system itu kan akar, fondasi. Mindsetnya dampak dari belief system itu. Dampak dari keyakinannya sendiri tentang situasi itu. Perbedaan belief system dengan mindset. Belief system itu fondasi, mengakibatkan berkeyakinan. Dia punya kepercayaan di sisi yang tertanam di pikirannya, di sistem keyakinannya itu. Sedangkan mindset hasil dari belief system itu, hasil dari keyakinan yang tertanam, akhirnya terjadi pola pikir di pikirannya yang berakibat menimbulkan asumsi, reaksi ke dirinya, ke sekitarnya, ke orang lain. Itu mindset. Belief system itu udah tertanam dari ada yang sejak dalam kandungan. Si ibu atau suaminya, calon ayahnya itu nakut-nakutin ibunya. Anaknya bisa kena. Jadi dia akan tertanam di belief system si janin itu, si calon bayi, rasa ketakutan, gentar, nggak percaya diri karena ibunya sering dihina.
nggak diperlakukan dengan baik sama suaminya atau sama keluarga intinya atau sekitarnya. Jadi belief system ke janin, kalau anak itu nggak berharga, ibunya nggak berharga, lahir pun akan terus kayak permanen di sistem otak, di belief systemnya itu. Akhirnya dia susah tumbuh berkembang secara mental, jadi kena ke mentalnya.